Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tematik tema 3 subtema 3. Silakan dibuka bukunya halaman 117. Nah, materi hari ini adalah pengaruh alat transportasi terhadap penyebaran hasil produksi. Nah, sekarang dilihat halaman 117. Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara. Bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Ayo berdiskusi. Nah, silakan kita sama-sama amati proses distribusi dalam kegiatan ekonomi berikut. Itu yang pertama ya, ada gambar. Silakan ya dilihat dari panah yang pertama. Itu adalah produsen atau pemilik produk yang melakukan penjualan ke pihak distributor. Nah, itu produsen. Kemudian barang dari produsen ini akan dibawa ke distributor melalui jalur udara atau pesawat, kemudian jalur darat, bisa melalui truk kargo atau kereta api dan lainnya. Kemudian yang kedua itu distributor atau pihak yang memiliki kegiatan pembelian produksi secara langsung dari produsen. Dan setelah sampai di distributor, barang tersebut masuk ke grosir atau pengusaha yang memiliki kegiatan perdagangan dengan cara membeli produk dari pihak distributor lalu dijual kembali pada pengecer atau pedagang besar. Nah, yang terakhir adalah pedagang eceran. Nah, ini akan melakukan aktivitas jual beli secara langsung pada konsumen yang tingkat akhir. Nah, jadi yang terakhir ini adalah pedagang eceran yang langsung menjual barang ke konsumen. Itu ibu-ibu yang sedang membeli, itu namanya konsumen. Nah, tugasnya yang pertama adalah di halaman 118 ada bagan. Silahkan diisi bagannya ya, dibuat bagan seperti itu supaya rapi. Nah, contohnya cara mengisinya, hasil produksi ini contoh bahan makanan. Nah, setelah ada alat transportasi, kehidupan masyarakatnya pengaruhnya adalah distribusi kebutuhan masyarakat cepat merata. Nah, kemudian jika tidak ada alat transportasi, kehidupan masyarakat yaitu pengaruhnya distribusi kebutuhan masyarakat tidak merata. Nah, silakan untuk yang lain, contohnya kalian cari sendiri. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu membandingkan rangkaian listrik dan paralel. Nah, di sini bisa kita simak sama-sama persamaan antara rangkaian seri dan paralel. Ada 4. Yang pertama, daya dan arus listrik rangkaian seri dan paralel memiliki kesamaan pada kebutuhan sumber tegangan listrik. Yang kedua, sama-sama memiliki daya listrik yang cukup besar. Yang ketiga, kedua rangkaian bisa digunakan secara bersama-sama atau dicampur. Yang keempat, memiliki kesamaan hambatan, di mana semakin panjang kabel yang digunakan maka hambatan listrik bisa jadi semakin besar pula. Nah, itu tadi persamaan rangkaian seri dan paralel. Kita lanjut ciri khas dari rangkaian seri. Ada 4 juga. Yang pertama, arus dan nilai tegangan arus listrik yang mengalir pada masing-masing beban adalah sama. Yang kedua, arus tegangan sumber dibagi dalam jumlah seri bila besar tahanannya sama. Jumlah penurunan arus pada rangkaian seri dari setiap tahanan seri adalah sama dengan nilai total sumber tegangan. Yang ketiga, arus dan nilai tegangan yang dialirkan tergantung pada seberapa besar tahanan beban dalam sebuah rangkaian listrik. Yang keempat, bila salah satu komponen atau bagian dari rangkaian arus putus
atau rusak, maka seluruh aliran dan arus listrik secara otomatis akan terhenti. Kita lanjut, ciri dari rangkaian paralel. Ada 4 juga. Yang pertama, sumber tegangan listrik sama dengan tegangan pada setiap beban listrik yang ada. Yang kedua, pada setiap cabang dalam rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian individu, di mana arus dan tegangan setiap cabang tergantung pada besarnya tahanan cabang. Yang ketiga, hampir semua tahanan dirangkai dalam sebuah rangkaian paralel. Yang keempat, bila salah satu komponen arus paralel terputus, arus yang terputus hanyalah pada komponen tersebut, sedangkan komponen arus yang lain dapat bekerja seperti biasa tanpa adanya gangguan dari rangkaian arus yang terputus. Nah, itu materinya yang kedua. Nah, untuk tugas nih yang kedua, silakan dibuka halaman 19. Diskusikan persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Nah, silakan dibuat diagram Venn-nya. Kemudian ini yang di lingkaran tengah itu adalah persamaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemudian yang samping-samping adalah perbedaannya. Atau kalau nanti tidak cukup bisa diuraikan saja, tidak usah dibuat diagram Venn seperti ini. Itu saja tugasnya untuk tematika hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.